Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada kesempatan kali ini dan setiap kesempatan mari puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, ya, nikmat kesehatan serta kesempatan yang terutama, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita bersama. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk beliau yang kita sanjungi, yang kita junjung tinggi, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarga, untuk sahabat, ulama, semua orang yang berjasa di dalam penyebaran kasih sayang Allah dalam bentuk agama yang kita yakini ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu kata penting dari sekian banyak kata yang sudah kita pernah pelajari, yaitu kata yang bermakna mempelajari kemarinnya dan kata yang bermakna pelajaran. Kata yang bermakna mempelajari dan kata yang bermakna pelajaran. Apa teringat ibu-ibu bapak sekalian? Ta'allamu. Iya, yang bermakna pelajaran kemarin apa pelajaran? Ta'allam. Ta'lim. Kalau ta'alama belajar. Iya, baik. Kata itu menjadi unik, ibu-ibu bapak sekalian, dengan melihat perkembangan pengetahuan kita berkait dengan 3 pokok, kemudian berkembang menjadi 4, kemudian menjadi 5. Kemarin. Kata dasarnya adalah A5, sudah kita temukan bersama di buku Bahasa Arab Qur'ani 1. Berikutnya kita juga sudah mempelajari dari A5 yang bermakna mengetahui, kita mempelajari ada kata allama. Ada kata allama yang bermakna mengajarkan. Masih berkorelasi dengan kata alima dan allama, ibu-ibu bapak sekalian. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari demikian. Ini kemudian meningkat lagi, kita punya kata ta'allama. Kita punya kata ta'allama. Kita punya kata ta'allama yang bermakna belajar. Ya, jadi dari alima berkembang menjadi allama, kemudian berkembang menjadi ta'allama. Dari mengetahui, setelah mengetahui, kemudian kita ketika pengetahuan itu banyak, bisa dibagi dengan sesama, kita lalu mengajarkan allama, dan pada saat kita sudah mengajar, hakikatnya kita juga belajar. Maka ada kata ta'allama berikutnya. Ya, dari alima, allama, kemudian menjadi ta'allama. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, itu akan kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan kata-kata lain yang masuk di dalam program pelajaran kita ini. Untuk itu, mari di awal yang baik hari ini, hari perdana, hari Ahad, dalam rangkaian pekan ini kita lanjutkan
awal kita dengan, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Apa kata kita yang akan kita bahas lebih lanjut, ibu-ibu apa sekalian, setelah kata ta'allama, yaitu ta'allamu? Tafarroku. Iya. Imu wala tafarroku. Kata berikutnya adalah wala tafarroku. Jadi dalam rangkaian teks pelajaran yang sudah kita miliki, itu ada ungkapan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Nah, kata tafarroku inilah yang akan menjadi fokus kajian kita pada kesempatan kali ini, Bapak sekalian. Kata tafarroku, coba kita lihat madinnya apa? Tafarroko. Iya. Itu polanya apa? Kata tafarroko? Tafa'ala. Apa ada yang panjang di situ? Tafa'ala. Iya, tafa'ala. Tafa'ala. Dari segi pola, dengan demikian sama dengan ta'allama. Tafarroko sama dengan ta'allama. Bisa. Ya. Sama dengan ta'allama. Boleh ingatkan kita kata yang mengikuti pola tafa'ala memiliki makna apa, ya Bapak sekalian? Makna proses dan jumlah banyak. Iya, ada makna proses dan ada makna banyak. Gitu. Konteks tafarroko kalau kita sebutkan ini dalam arti berbeda, nah, tentu ketika mengatakan berbeda kan tidak bisa dipahami bahwa berbeda kalau cuma satu, kan gitu. Kemudian bercerai-berai tentu tidak bisa dipahami makna bercerai-berai kalau cuma satu. Apalagi ada berainya gitu. Cerai, udah cerai aja jadi satu, jadi dua, berai jadi entah kemana-mana. Sejalanlah makna itu dengan padanan dalam bahasa Indonesia. Dalam padanan bahasa Indonesia. Berikutnya, Bapak sekalian. Ada proses, namanya orang bercerai, itu kan enggak tang ting tung teng udah begitu, itu kan ada proses. Iya. Mulai dari hal yang sederhana, bisa jadi bentuknya itu apa? Hanya bercanda. Bisa jadi hanya bercanda. Awal bercanda, ada yang ngambil hati, yang lain kehabisan hati, yang lain kemudian panas hati, sementara yang lain tidak hati-hati, jadilah itu. Kan ada proses, ada proses. Nah, wajar ya, artinya sesuatu pemahaman yang masih berkorelasi dengan realita yang kita temukan dalam kata. Oke. Kita baca lagi, Bapak sekalian. Tafarroqo, ya tafarroq. Tafarroqo, ya tafarroqu itu sama dengan ta'allama, ya ta'allam dari segi pola. Tadi ya, kata ta'allama sendiri berkembang dari 3 huruf pokok apa? Ain lam mim. Iya. Dari ain lam mim kemudian bisa menjadi allama. Kan begitu ya? Iya. Nah, kalau demikian, kalau ta'allama berkembang dari ain lam mim, kalau tafarroko berkembang dari Fa'rok. dari fa, ro, kof. Oh iya. Kan kalau 3 huruf itu kan namanya yang kita sebut ya. Fa. Nah, ada fa, ro, dan kof. Kof. Kalau dari ain, lam, mim bisa menjadi allama, bermakna mengajarkan, ada awalan, mengakhiran kan,
maka kita bisa dengan mudah memahami bahwa dari fa, ro, kof bisa berkembang menjadi yang sama dengan allama apa? Farrok. Farroko. Farroko. Oke. Farroko, yufarriku, membedakan. Ibu-ibu, Pak sekalian, coba sebutkan kita masdar dari allama. Alam, alamu, ta'lim. Iya, Tak. allama, yu'allimu, Tak. ta'lim. Nah, dengan Taklim. demikian kalau farroko, yufarriku, Tafriq. iya, tafriq, itu masdarnya. Nah, itu masdarnya. Dari fa, ro, dan kof, ya, dari fa, ro, dan kof, pada pelajaran kita yang dahulu, yang lalu, yaitu pada bagian Asmaul Quran. Nah, ibu-ibu, saya yakin masih ingat, salah satu nama Al-Quran itu berasal dari 3 huruf pokok, fa, ro, dan kof. Apa nama Al-Quran salah satunya? Furqan. Iya, betul. Al-Furqan. Gitu. Al-Furqan. Al-Furqan. Yang membedakan antara apa? Nah, ini yang bisa kita pahami dari contoh kalimat berikut ini. Mari kita baca, Ibu Bapak sekalian, apa contohnya? Al-aqlu Nurun nurun fil qalbi qalbi yufarriqu yufarriqu bainal bainal haq wal batil. batil. Diamati Bapak sekalian kata demi kata. Ada yang ingin ditanya? Ada yang ingin Hak ditanyakan? itu hak ya, Pak. Kebenaran ya? Betul, bisa. Jadi kebenaran itu bukan kayak kebenaran ibu datang, bukan itu ya. Kebenaran. Kebetulan. Ya, iya. Kebetulan, kebenaran, Ketepatan katanya. Kan. Ya, tapi ini kebenaran dalam arti lawan dari kesalahan gitu ya. Ada lagi yang lain? Ada. Oke, baik. Ya. Oke. Kalau sudah, mari kita lanjutkan berikutnya, Bapak sekalian. Pak Yofariku tadi apaan, Pak? Boleh lihat layar, Ibu? Iya, Yofariku. Apa yang terbaca di layar? Parah. Oh, bercerai-berai. Terus? Bawah, yang bawah. Membedakan. Iya. Apa Soalnya yang yang di bawah itu kayaknya tariku. Oh, itu ada ininya, ada ianya ya? belum nyambung saya, belum nyambung saya. Oh, maaf. Handphone saya itu lagi rusak, Pak. Sebenarnya iya. Fanya nggak kelihatan tadi. Itu lagi rusak, terus kemarin tuh kadang-kadang dia ngilang gitu loh. Iya. Bercerai-berai. Oh, bercerai-berai. Membedakan. Membedakan maksudnya. Iya. Dah? Dah. Baik. Mari kita lanjutkan diskusinya. Perhatikan contoh ya Bapak sekalian, perhatikan contoh. Ada kata berjenis fi'il di dalam contoh. Ada berapa? Fi'il. Satu. Yang mana itu? Yufarriku. Iya, oke bagus. Ya. Itu fa'ilnya mana kata itu? Kolbi ya, Pak? Bagus ya. Apa yang Ibu pahami tentang fa'il? Tentang fa'il sehingga Bu Ninis tidak bahwa nggak itu apa-apa, nggak apa-apa kan belum selesai pertanyaannya. Tadi apa yang Ibu pahami sehingga menduga al-qalbi adalah fa'ilnya? Belum memahami membedakan sih tadi.
Jadi kalau salah-salah tapi Nggak apa-apa Bu. Karena tadinya. Nanti kita akan Yufariku lihat, membedakan. kita akan Saya juga kan melihat, kita Kolbi akan, ketepatan hmm, gitu. kita akan melihat pergeseran itu karena itu ya, bagi kami secara pribadi salah itu tidak pernah jadi masalah kalau kita lagi bersama dengan orang-orang soleh, solehah seperti ibu bapak. Gitu. Mm-mm. Nah, salah itu jadi masalah kalau dengan orang yang memusuhi kita. Hmm. Nah, kalau orang yang memusuhi kita jangankan salah, benar aja bagi dia itu bikin gelisah kan gitu. Tapi kalau bersama dengan orang-orang baik itu salah tidak menjadi masalah. Bahkan saya mengatakan keliru itu adalah pintu untuk dapat ilmu baru. Siap. Ya, asal kita Siap. nyatakan itu. Nah, oke, boleh Bu Ninis kita menjelajahi apa Siap. yang Ibu pikirkan. Al-qalbi diduga sebagai fa'il tadi atas dasar apa? Pemahaman itu. Awalnya tadi itu kan membedakan. Yang bisa membedakan itu kan hati sebenarnya hati dan pikirannya. Oke, Salah. bagus. Nah, itu kan bagus tuh nalarnya ya. Nah, Hati dan berikutnya apa pikirannya. kemudian? Apa bagian dari pemahaman Ibu yang Ibu lihat perlu diluruskan dari pemahaman diri sendiri? Apa, Bu? Dari pengalaman maksudnya, pengalaman Dari pribadi. pemahaman. Pemahaman. Pemahaman Ibu yang perlu Ibu koreksi sendiri atau yang Ibu bisa koreksi apa dari pemahaman yang tadi? Tadi itu spontanitas sih sebenarnya. Oke, Kalau bagus. membedakan, terus yang bisa membedakan itu apakah dalam pikiran atau hatinya gitu loh Pak. Nah, kemudian hasil dari koreksinya adalah fa'il dari yufarriku apa? Yang membedakan hak ya. Apa yang membedakan? Membedakan kebaikan. Iya, bagus. Sehingga subjeknya adalah Hak. iya, predikatnya adalah Yufariku. iya, Predikatnya iya. Apakah membedakan itu berobjek? tidak. Membedakan apakah berobjek kata yang bermakna membedakan? Tidak. Ibu, Bapak yang lain, apakah pemahamannya sama dengan Bu Nurmainis bahwa membedakan kata yang tidak berobjek? Berobjek dong. Ya, saya setuju itu bahwa membedakan itu berobjek. Gitu. Oh iya ya, umpamanya Oke. Berikutnya Bu Nurmainis, ya, Bu Ninis ya sebagai pengingat untuk kita bersama. Ketika disebut dengan fa'il ya, Ibu mengingatnya apa? Misalnya definisinya, maksudnya, pengertiannya, makna istilah. Dari fa'il itu apa yang Ibu ingat? Boleh kami dengarkan untuk jadi pelajaran? Yang saya pahami begitu kira-kira itu. Fa'il adalah yang saya pahami ya fa'il itu adalah objek. Ibu Predikat. Bapak. Sorry, predikat. Nah, kalau dari apa namanya definisinya, kalau itu kan Ibu mencoba menceritakan keserupaan. Ya, ini harus hati-hati nih keserupaan. Kalau enggak nanti kesurupan jadinya. Ibu sedang mencoba untuk menjelaskan yang serupa, ya, istilah serupa dengan fa'il adalah apa, Bu? Yang serupa dengan fa'il. Tujuan. Iya, yang serupa dengan fa'il adalah tujuan. Ada istilah tata bahasa tujuan gitu dalam bahasa Indonesia. Bukan tujuan, maksudnya objek. Objek, iya, baik. Jadi fa'il persamaannya adalah objek, begitu?
Oh, fa'il itu bukan predikatnya ya, apa yang kita inikan. Ibu-ibu sekalian izin menyampaikan ya, pemahaman dunia ini sebenarnya ya, dalam konteks ini. Dunia yang kita alami, peristiwa yang terjadi, fenomena yang ada, kalau kita sedang bersama, hakikatnya ya itu juga gitu. Namun, pemahaman kita tentang apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita amati itu beda-beda. Kok bisa berbeda-beda? Itu ditentukan oleh modal yang kita miliki. Modal yang kita miliki. Artinya, Ibu dengan teman-teman yang lain, walaupun diajar oleh guru yang sama, melahirkan perbedaan pemahaman itu wajar karena itu kan bukan soal guru yang membeda-bedakan penjelasannya, tetapi kita masing-masing yang berbeda modal yang kita miliki. Misalnya sekarang kalau Bu Ninis mendengar kata fa'il itu teringat ke objek, kalau ibu bapak yang lain untuk fa'il, apakah itu merujuk ke objek? Tidak, merujuk ke itu subjek. Ya kalau satu ya, kalau satu ya, kalau kalau Apa itu? halo. Iya, Pak. Oke, bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik, kita lanjut. Itu artinya kalau satu begitu mendengar kata fa'il teringat objek, yang satu lagi terdengar kata fa'il yang teringat adalah objek, kan dua bertolak Subjek. belakang itu. Subjek. Iya betul, yang satu mengingatnya subjek, yang satu mengingatnya objek. Itu kan kutub utara, kutub selatan itu. Iya. Nah, perbedaan semacam ini tuh perlu didialogkan, bukan karena itu sesuatu yang kompleks, bukan. Kita mau menyelaraskan pemahaman yang kita miliki dengan pemahaman lain yang terkorelasi. Oke. Kalau ibu-ibu apa sekalian ya, yang memahami fa'il itu setara atau serupa dengan subjek. Apa fa'il dari kata yufarriku? Gua, Pak. Bagus. Tuh, yang belum terdengar, boleh kita dengar suaranya Pak Agam. Apa Pak Agam? Fa'il dari yufarriku adalah? Gua. Sama Bu Ninis. Betul, Pak. Pak Agam, kita belum dengar suaranya Pak Agam. Pak Agam di mute, itunya masih di mute, Pak. Lupa dia masih di mute. Pak, masih di mute itu, Pak. Kita juga. Uwa. Apa Uwa. Pak Agam? Uwa. Iya, bagus. Berikutnya Bu Nurma ini apa Bu? Diaktifkan mikrofonnya. Apa Bu? Fa'ilnya. Uwa. Iya, oke baik ya. Oke, ya. Yufariku adalah fa'ilnya huwa. Nah, yang berikutnya gitu ya. Kalau kita mengatakan huwa itu kita kenali sebagai kata apa, Ibu Bapak sekalian? Domah. Kata domir. Iya. Huwa itu kita pahami sebagai kata domir.
Domir itu standarnya ya Bu Ninis, Ibu Bapak yang lain, domir itu standarnya merujuk ke apa? Kita mau sebut depan apa ke belakang itu yang sebelah kanan? Depan kayaknya, Pak. Ya, kita mengatakan itu. Domir itu merujuk ke depan, ke kanan kalau dalam bahasa Iya, kanan. eh, Arab ya, Ya. karena kita mulai dari kanan. Dengan demikian, fa'il itu tidak akan ke al-haq, tidak akan ke al-batil. Kalau fa'ilnya adalah huwa. Nah, kalau fa'ilnya huwa, lalu kita lihat ke kanan, ke depan. Ada 3 yang kemungkinan itu. Cahaya hati, Pak. Ya, ada 3 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama adalah al-aqlu, kemungkinan kedua adalah nurun, kemungkinan ketiga adalah al-qalbi. Dalam arti apa? Karena 3 kata itu jenisnya isim. Ya. Domir adalah isim. Ya, jadi kalau isim diganti tentu penggantinya adalah isim juga. Kalau fi tidak cocok karena dia akan jenis katanya harf. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian itu pakai ya, tetap kita pakai nalar ya. Kemudian kita gabungkan dengan ciri-ciri, kita gabungkan dengan penanda ya, penanda kata yang lainnya. Ya, dalam pemahaman ibu bapak sekalian, fa'il yufarriku huwanya merujuk ke kata apa? Al-aqlu. Yang lain bagaimana? Beda. Boleh nggak kalau kolbi, Pak? Boleh, silakan. Ya, Boleh, silakan. silakan. Terus yang lain? Iya, akal sebenarnya. Tapi kalau kedua-duanya dipilih nggak boleh ya, Pak? Akal Ya, dan asal tidak berantem aja, Bu. Asalkan tidak berantem, pilih 2, 3, 4 maksimal boleh. Nah. Yang lain? Jadi ada yang mengatakan al-aqlu, ada yang mengatakan al-qalbi. Terus berikutnya? Al-aqlu. Ya, Pak oke. Guru. Ada lagi yang lain? Nah, oke. Dalam konteks ini, Ibu-Bapak sekalian, kalau dari segi makna, pemahaman utuh itu lebih menjanjikan. Pemahaman utuh dalam arti diamati aja kalimat secara keseluruhan. Namun kalau yang seluruhnya tidak dapat, ya kalau tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya gitu. Nah, pada saat itu kita pilih yang roman-romannya gitu ya, yang roman-romannya yang kira-kira lebih mendekati. Tadi syaratnya ya, nih kalau mau pilih dua-duanya, asal jangan berantem. Tapi kalau kita lihat berikutnya, kalau al-aqlu bunyi akhirnya apa? Kalau Iya. al-qalbi bunyi akhirnya apa? I. Itu berantem apa adem? Berantem. Nah, jangan kalau begitu, harus pilih salah satu, Bu. Aku. Nah, kalau begitu konteksnya pilih salah satu. Kalau enggak itu enggak bakal ketemu, bahkan enggak jadi jalan terus itu. Dilema jadinya. Nah, berdasarkan ilmu yang kita miliki, mana yang kansnya lebih besar untuk menjadi subjek? Apakah al-aqlu yang bunyinya u ataukah al-qalbi yang bunyinya i? Al-aqlu. Al-aqlu. Iya. Aklu. Pakai teori apa? Subjek SPBU, predikat bunyi kembar, akhir U. okbi. Nah, Subjek predikat bunyi akhir U. iya, dengan demikian itu akal lah yang membedakan antara yang benar dan yang salah, Salah. antara kebenaran dan kesalahan gitu. Nah, tapi uniknya Ibu Bapak sekalian di sini dalam realitanya gitu, lihat hubungan antara al-aqlu dan al-qalbi. Apa hubungan antara al-aqlu dan al-qalbi? Kalau akal menyeluruh ya. Kalau kalbi hanya di hati. Coba lihat ininya, teks bahasa Arabnya ya Ibu Bapak sekalian ya. Lihat teks bahasa Arabnya. Kita membangun pemahaman atas dasar teks, bukan sekedar apa yang pernah kita pahami di masa lalu kita. Apa hubungan antara al-aqlu dan al-qalbi?
Kalau Akal itu hilang jadi sama-sama masdar ya, Pak? Oke, itu oke gitu ya. Itu dari segi bentuk kata. Dari segi makna Ya. coba. Hubungan antara al-aqlu dengan al-qalbi. Yang satu pengertian akal, satu hati. Hati dan akal, Pak. Gimana ya? Iya, hubungannya apa? Hubungannya apa? Rasa. Apa sih? Ini sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, kita tidak sedang berdialog dengan pure ya, pure pemahaman Ibu Bapak sekalian yang sudah dipahami dari belajar ini dan sebagainya. Tapi kita berdialog dengan teks itu, gitu. Ini namanya keterampilan keterampilan mediatif atau mediasi itu kalau dalam konteks pengajaran bahasa. Gitu. Kalau akal itu berdasarkan pemikiran dan otak. Kalau kalbu hanya hati. Bu, lihat ke teks, Bu, bukan berdasarkan ininya, bukan berdasarkan pengetahuan semata. Lihat di teks. Akal cahaya dari Hanya di dalam hati, Pak Guru. Bagaimana? bagian. Itu ada di dalam hati. Dengan demikian, kira-kira kalau mau diumpamakan ini, itu hubungannya seperti air dan gelas. Iya. Hubungannya antara air dan gelas kira-kira. Airnya apa? Gelasnya apa? Airnya aklu, Aku gelasnya Nah, gitu. Jadi mau tidak mau tadi yang mau mengatakan bahwa hati yang membedakan itu, iya, hati dalam pengertian apa? Ibaratnya kalau lagi marah ya, jangan pakai marah. Tapi saya kebetulan udah kadung contohnya. Kayak ini ibaratnya kalau kita marah, tuh ada gelas penuh. Jangan gelas penuh kalau itu. Ada botol penuh isinya air. Tuh, lagi marah gitu dipakai untuk melempar. Itu yang melempar kemudian sakit. Itu karena botolnya atau karena air yang ada dalam botol yang bikin sakit? Hati. Karena botol. Bu, Karena hatinya sakit. Bu, Ya. Bu Ninis mana tuh? Kalau dilempar kemudian, aduh sakit itu. Itu karena botolnya atau karena air yang di dalam botol itu? Karena botol. Botolnya kalau kosong emang sakit. Dilempar pakai botolnya kosong. Botolnya apa dulu, Pak? Kalau plastik. Kaca kan sakit. botol beling. Nah, bagus, nggak apa-apa. Nanti kalau pakai botol beling, maka kita akan berkata, botol beling yang diisi air dengan botol beling yang kosong, yang sakitan yang mana? Yang ada air. Air. Nah, ya kira-kira begitu tuh cara memahaminya gitu. Siap. Jadi di sini tidak diposisikan sebagai dua hal yang terpisah gitu loh. Gitu. Dua hal yang terpisah. Karena ini menurut teks ini ya Ibu Bapak sekalian, kalau kita punya pemahaman yang berbeda ya, ya tentu nanti dirujuk itu atas dasar apa gitu. Ya, karena akal yang dipahami di sini adalah karakternya apa? Akal itu nurun. Jadi karakter akal yang dipahami di sini adalah akal itu adalah nurun. Gitu. Nah. Apaan sih Pak? Nurun gimana maksudnya Pak? Saya nggak ngerti. Nurun bukan cahaya, Pak. Itulah Ya. yang informasi baru dari teks ini. Itulah informasi dari teks itu. Jadi yang namanya akal itu bukan dalam pengertian biologis itu akal itu. Bukan Pak, bukannya nurun itu lebih ke kalbu Pak. Gimana ceritanya? Ibu bayangin itu tadi loh Bu, antara botol dengan air di dalamnya. Ya. Botol Tadi ya. Botol Kenapa ya. saya pilih kalbu tadi itu Pak? Karena nur itu ya untuk saya sih di kalbu gitu loh. Iya, nggak masalah itu tidak menjadi kendala begitu. Itu Maksudnya ini bukan Pak, ceret mengeluarkan isi airnya gitu Pak? Ya itu implikasi semantiknya begitu. Tuh. Jadi kalau hati itu sebagai wadah yang keluar dari ceret itu adalah Isinya. akal yang merupakan cahaya itu. Iya. Ibaratnya kalau cahayanya gelap itu ya, maka nanti yang keluar dari hati itu dugaan-dugaan negatif jadinya gitu. Iya, betul. Pantulannya jelek katanya, Pak. Iya, jadinya energi yang Cahayanya dipantulkan itu jadinya jelek gitu.
Kita pahami nur ini kalau bagus itu jadinya bagus tuh. Nur itu artinya adalah energi gitu. Itu energi. Jadi yang disebut dengan akal itu dalam definisi teks literatur keislaman bahasa Arab, akal itu adalah energi potensi yang ada dalam hati gitu. Oh, Maka kalau kita baca, mereka punya hati tapi tidak berpikir karena atas dasar pemahaman ini gitu. Kalau kita kan membedakan ya, kita membedakan antara akal dan hati dengan dua bidang yang seolah-olah bertentangan. Apa maksudnya? Kalau akal itu ke logika, logika itu tidak pakai rasa. Nah, kalau hati itu perasaan, kalau pakai rasa, kalau perasaan yang muncul, logikanya jadi tumpul kan gitu kitanya memahaminya. iya betul, Kak. Ya. Tapi kalau dalam pemahaman teks ini ya, ini yang merupakan teks wacana keislaman, antara akal dan kolb itu menyatu. Bagaimana persatuannya? Kalau kata Bu Kori tadi, seperti bersatunya ceret dengan air di dalamnya gitu. Oh, jadi pada dasarnya memang akal dan pikiran itu tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisah-pisah ya Pak ya. Harusnya harus ini bersatu baru mempunyai makna yang sesungguhnya. Gitu. Apa bisa gak dibilang kalau misalkan hati itu misalkan terbersit sesuatu, maka akal mencari apa yang mengartikan apa yang dikatakan oleh si Kolbi ini, Pak? Itu kalau begitu pemahamannya itu hubungan antara al-qalbu dan al-aqlu dengan al-qalbu itu kalau dalam ungkapan seperti itu seolah-olah dua partner gitu. Kalau tadi itu ya, dua partner itu yang posisinya setara gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah gitu ya, al-aqlu itu sebagai aktivitas mengolah, al-qalbu kemudian tempatnya terjadi proses pengolahan itu, ya kita bisa pahami itu. Betul, kalau itu makna lain dari pernyataan Bu Kori. Jadi filternya di kolbu ya. Ya, proses itu terjadi di al-qalbu. Boleh saya tanya Pak Guru, Iya. ini pemahaman saya selama ini kan pernah belajar jumlah ismiyah ya Pak Guru. Iya, insya Allah nanti kita belajar itu di kelas kita. Ya, Ya Pak. apa yang Bapak telah pelajari dari jumlah itu? Ya. Al-aqlu nurun. Nah ini sebenarnya kalau ada kata-kata adalah ya Pak ya. Akal Iya. adalah cahaya. Nah, kenapa nggak pakai yakunu ya Pak? Kenapa kok langsung gitu loh? Oh, itu Maksudnya, jadi nggak ini. Kalau pakai kata lain jadinya relasi maknanya itu menjadi jauh. Ini kan untuk menunjukkan bahwa itu merupakan konsep yang sangat ketat gitu. Kalau mau diperpanjang lebih lanjut itu dengan kata lain ini sebenarnya al-aqlu kan-nuri. Kan-nuri seperti Iya. cahaya gitu. Al-aqlu kan-nuri. Dalam seperti cahaya, kalau cahaya itu kenapa pakai kata ka ya seperti ini maksudnya karena cahaya itu adalah konkret ya, cahaya itu konkret. Nah, sementara akal itu abstrak kan nggak ada yang kelihatan akalnya gitu. Iya. Makanya orang yang biar makanya gampang perumpamaannya biar gampang gitu jadi. Iya, gitu. Nah, tapi kalau dilihat dengan arti yang ke belakangnya Pak, baina al-haqqi wal batil. Dan keduanya itu
Keduanya yang mana yang keduanya? Baina Keduanya. Antara. Antara, bukan keduanya. Antara. antara hak dan yang batil. Hmm. Apakah maksudnya itu membedakan gitu loh Pak? Membedakan antara hak dan yang batil. Berarti antara akal dengan pikiran itu bisa membedakan antara hak dengan batil. Akal membedakan. Akal membedakan yang batil. Iya, tadi akal membedakan antara yang hak dan yang batil. Pak Guru, Ya. Paham. ketika kita menangkap suatu objek ya, Iya. objek baik berupa diksi maupun tanda-tanda alam tuh yang pertama menerima itu kolbi apa aklu, Pak Guru? Yang pertama merespon daripada objek. Kalau secara sederhana Pak Agam, kita bisa melihat itu karena benda-benda itu punya cahaya atau karena kita yang memancarkan cahaya. Benda yang memancarkan cahaya. Oke, itu berarti Bapak pakai teori eksternal berarti gitu. Nah, tapi kita bisa juga pakai teori internal. Artinya sebenarnya cahaya itu dipancarkan oleh diri kita gitu. Nah, buktinya gitu ya, karena diri kita yang memancarkan cahaya energi itu, maka walaupun buta mata, kalau mata buta itu cahaya dari luar bisa masuk nggak? Enggak. Enggak. Ya, enggak Tapi bisa. orang yang buta mata, apa dia tahu? Oh ini mobil, oh ini jalan, oh ini Bu Fitri, oh itu Bu Ninis. Mata buta bisa tahu begitu. Bisa. Dari mana cahaya padahal matanya tertutup? Dari hak kolbu. Sendiri Dari dirinya gitu. Dengan karakter demikian, maka yang merespon apa yang merespon? Yang merespon adalah akal yang bercahaya tadi. Oh, bukannya kolbi, Pak? Tempatnya. Pak Guru menarik, Pak Guru. Mau nanya lagi nih. Tempatnya. Ya. Salah memaknai ya, Pak ya? Kenapa, Bu? Salah memaknai berarti ya? Bukan. Kita beda, memahaminya itu beda dengan pemahaman. Ya, artinya apa? Cara logika bahasa Arab dengan kemudian logika Islam itu tidak selalu sama dengan cara kita memahami selama ini. Di antaranya tadi saya katakan, selama ini kita cenderung memahami bahwa akal itu rasional, hati itu emosional, gitu loh. Iya. Tapi kalau kita lihat dalam pemahaman seperti ini, kalau dalam pemahaman ini, rasional itu, emosional itu adalah fungsi-fungsi. Ada di mana fungsi-fungsi itu beroperasi? Ada di hati. Jadi hati kita lah yang cerdas, hati kita lah yang malas, hati kita lah yang sedih, hati kita lah yang paham, hati kita lah yang menjelaskan, hati kita lah yang memahami, hati kita lah yang gembira, hati kita lah yang gundah gulana, gitu Bu. Betul. Iya. Ini saya merasakan seperti itu sih Pak, tidak pakai akal gitu loh. Tidak akal. Mantul. Yang lebih dominannya itu hati ya pastinya. Tapi tanpa akal kan nggak mungkin hati berfungsi. Bisa Pak, karena bisa, tapi fungsinya jadi tidak optimal gitu. Tidak terarah ya. Nah, saya sering dengar Pak, perempuan lebih banyak menggunakan hati ketimbang pikiran. Iya. Semuanya karena dominan kasih sayangnya kalau perempuan. Karena itulah perempuanlah yang dipercayakan oleh Allah untuk dititipi manusia ya, keturunan. Karena kalau dominan akalnya nggak ada yang mau hamil. Apalagi kalau suaminya kelihatan kok ada keinginan lain tuh pada saat hamil, makin nggak ada tuh yang mau hamil perempuan. Rahim, dititipi rahim. Bukan akal Pak Tio, nafsu. Wanita akalnya 1, nafsunya 9. 10 Pak.
Yang satunya Bapak-bapak maksudnya. Oke, bisa ya? Siap. Eh, Ya. Nah, ini dia. Bagaimana? Ada lagi siapa komentar? Bapak, Pak Guru. kalau Gimana, Kori? Bu Kori? kalau pernyataan ini Pak yang ini al-aqlu nuru fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ini udah sampai tindakan atau belum, Pak? Belum. Oh, ini baru membedakan aja ya? Oh, iya. Belum. Action. Atas dasar itulah kemudian nanti ya akan berpengaruh pada tindakan. Karena itu sebenarnya yang dominan menentukan sebenarnya kalau kita belajar kayak konteks belajar ya. Itu bukan mata, bukan telinga gitu, tapi hati yang berbicara itu. Termasuk isi hati kita itu adalah pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri gitu. Jadi Pak Guru boleh nggak saya bilang tadi Pak Guru bilang yang cerdas itu bukan otak tapi hati. Hati. Oh iya ya Pak. Hmm. Ilmu lagi nih ya. Tuh. Jadi antara bukannya selama ini kita mikirnya itu yang cerdas itu ya akal. Otak. Ya. Gimana? Makanya Bun, jagalah hati Bun. Bukan. Secara mikirnya seperti itu. Akal itu lebih bisa menentukan gitu loh. Ya. Tapi Jadi dalam versi teks Al-Qur'an, Qur'ani, akal itu sekali lagi itu fungsi ya. Jadi dalam Al-Qur'an kan ibu-ibu, bapak saya yakin ya sering mendengar ungkapan gitu. Itu. Orang-orang itu yang manusia yang dianggap lebih hina daripada binatang gitu. Itu. Mereka adalah binatang bahkan lebih sesat. Apa karakternya? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Kulubun itu adalah jamak dari kata qalb. Tuh. Apa fungsi qalb yang tidak digunakan oleh manusia yang lebih hina daripada binatang? Tidak yaqilun, tidak akal, tidak berakal, tidak berpikir gitu. Akalnya nggak dipakai bisa gitu ya kali Pak. Jadi fungsi hati untuk berpikir tidak digunakan. Nah, jadi kalau untuk binatang dia menggunakan insting kan namanya kalau binatang. Kolbu ya Pak. Kalau binatang namanya insting kalau binatang. Nah, kalau itu binatang itu di hati apa di otak di ini Pak? Di akalnya Pak? Siapa Bu? Apa Bu? Binatang tidak punya dua-duanya. Oh, insting dong ya? Iya, sifatnya instingtif ya. Kalau instingtif itu artinya tidak didasarkan pada pemikiran rasional, tidak didasarkan kepada hati yang simpati atau yang empati, tidak gitu. Oh. Lalu bagaimana cara gimana Pak Agam? Kalau bisa di simpulan sementara gitu bahwa hati itu adalah tempat segala sesuatu berkumpulnya potensi ya Pak Guru yang ada di dalam manusia yang kemudian ditransfer ke akal gitu untuk mengeksekusi. Seperti itu kali Pak Guru ya. Operator, akal itu sebagai operator. Itu bagiannya. Ibaratnya gini aja mungkin ya. Akal itu bisa kita anggap sebagai praksi-praksi. DPR MPR itu kita anggap sebagai kolbu itu. Ya, bisa diumpamakan demikian. Sekali lagi ini menggambarkan kolbu itu adalah tempat bersemayamnya berbagai macam potensi. Berbagai macam potensi, di antara potensi itu adalah untuk tadi berpikir gitu. Pikir, siap. Berpikir, merasa gitu dan sebagainya. Pak Guru, kalau bicara tentang aksi, jadi apa yang membuat aksi itu atau berlakunya atau aksinya?
Akal Ya, atau kalbu? kalau kita umpamakan dalam pemahaman saya izin ya menyampaikan kalau kita umpamakan ya kalau kita umpamakan sebagai yang tadi ya para anggota DPR MPR bermusyawarah di dalam gedung ya di dalam gedung itu yaitu berarti kolb ketika disampaikan ketika hasilnya sudah diputuskan ya, ketika hasilnya sudah diputuskan maka disampaikanlah kepada itu kan legislatif itu disampaikanlah kepada eksekutif ya keputusan yang ada di dalam hati itu dikirimkan kepada kaki kepada tangan kepada mulut itu kepada Siap, mata nah siap. itulah yang kemudian dari hati melahirkan aksi karena itu melayani sepenuh hati itu begitu Pak Tio dalam pemahaman saya. Iya, iya. Siap, siap. Pak, saya izin dulu ya Pak, ada kegiatan di masjid. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masih ada kesempatan untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan sebentar. Bapak Alhamdulillah. nanya lagi. Gimana Bu Kori? Gimana? Bapak nih kolb yang dimaksud dalam kalimat ini tuh Pak, kan kalau di Islam ada beberapa lapisan kolbu ya Pak, hati, ada sodor, ada kolb, ada fuad, ada lub. Apakah yang maksud kolb ini kolb yang itu Pak, apa kolb yang lain? Belum nyampe sedalam itu ya Bu. Nanti kita lanjutkan pada sesinya. Karena teman-teman yang lain itu belum, saya juga belum menyiapkan kata-kata kunci untuk melihat fungsi-fungsi dan cara kerja hati yang lebih dalam. Itu. Iya, baik. Yang paling inti di lub itu ya lub. Ya. Dari lub ya. Walaupun ketika kita itu ya ketika tindak lanjuti kalau Bu Kori tahu arti labib nggak? Labib nggak? Labib itu dari si lub itu ya Pak? Iya, dari lub itu. Seperti hub melahirkan kata habib. Oh iya. Apa yang diingat arti kata labib? Labib apa ya Pak? Nanti di antara arti kata labib itu adalah cerdas gitu. Gitu. Ya, dan itu lub itu ada di kolb itu gitu. Bagian dalamnya gitu. Nah, itu, bagian dalamnya. Yang artinya kalau kita dalam konsep psikologi modern itulah yang melahirkan istilah apa itu spiritual quotient. SQ jadinya. ESQ. Tuh, EQ, SQ, IQ sebenarnya itu di alkolb semua itu. Sifatnya itu IQ, SQ, EQ itu fakultatif. Fakultatif artinya fakultas-fakultas yang ada di universitas yang jamiah ya, jamiah. Jamiah itu adalah alkolb itu sendiri. Jadi apa si kolb itu ada di labib tadi ya Pak? Kebaliknya Bu. Kebalik. Si labib ada kolb. Gitu. Jadi rumah besarnya adalah kolb. Nah, begitu di dalam-dalemin nanti ketemu fuad, begitu di dalam-dalemin nanti jadinya ketemu lub. Gitu. Lub. Tapi kalau dalam bahasa modern itu wujudnya dipahami sebagai apa? Itu level-level dari energi. Apa-apa ada beta, ada theta. Iya. Omega. Jadinya ada apa? Alpha ya. Alpha, beta, theta. Alpha, beta, theta itu kalau kita ngaji di
apa namanya di TPA alif ba ta gitu. Alif beta teta. Ya, siap. Begitu Bu Kori, itu yang bisa kita komentari gitu. Ya, terima Nah, kasih Pak. tapi dari semua itu nih alhamdulillah nih hari ini kita punya tawaran baru cara memahami hakikat manusia. Kalau sebelumnya kita memahami manusia secara parsial, sekarang kita bisa dapat pemahaman secara holistik gitu. Bahwa antara akal dan hati sedekat itu di dalam konsep pemahaman Qur'ani gitu. Begitu ya, Bapak sekalian ya. Ya, Pak. Baik. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Huruf. Farq. Nah, inilah kata yang kemudian 3 huruf dasarnya itu kata fa, ro, dan kof. Kata farq. Farq. Jamaknya furuq. Ini mirip seperti ilm. Jamaknya Ulum. ulum. Nah, apa kata lain yang seperti itu dari 3 huruf pokok, dari 3 kemudian jamaknya dengan menambahkan wawu. Ilm. Ya, tadi betul ya. Ilm, ulum. Ya. Apalagi Apa ya? ada korn kalau pernah ingat ada korn kurun. 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 Ya. Ada itu Asal. pelajaran kita juga al-wasoya. Di al-wasoya surah apa yang dibahas? Al-wasoya. Oh ya, apa Pak? Al-wasoya itu surah al-asr. Al-Asr. Ya, asr jamaknya usur gitu. Itu. Ini dan nasib ini mirip seperti itu Betawi. Kenapa? Kalau hatinya gusar karena mau digusur. Enggak bercanda. Besar. Kan harus orang Betawi, Pak. Kan mau itu penggusuran lahan Bu karena mau pembangunan tukar Kasih guling. jadi tutur. Wah, saya juga punya Pak Guru katanya apa? Summer zamannya apa? Sumur. Jauh banget bedanya. Summer sama sumur. Enggak Bu, Kasur, mirip betul kan? kasur. Summer, sumur, farq, furuk. Gitu. Dekat justru. Nusyur bisa nggak Pak nusyur? Itu bukan masdar, bukan jamak kalau itu masdar. Saudara. Itu masdar. Futur, syurur, itu apa ya? Itu bukan jamak itu. Oh, bukan ya? Itu masdar. Ya, dari segi bentuk memang ada ambiguitas beberapa kata yang menggunakan pola yang sama tapi ternyata itu Bukan identitas kata yang berbeda. Iya. Gitu ya. Baik. Contoh penggunaan ini bisa ya di contoh sederhana sekali. Mal farqu baina al-haqqi wal batil. Coba Ibu Bapak sekalian, kalau lihat apa perbedaan antara hak dan batil, kalau dipertimbangkan ya, kalau dipertimbangkan dari segi bentuk tulisannya gitu. Apa? Al-farqu bainal haq wal batil. Kalau secara arti kan bisa dibedakan ya. Hak itu artinya apa? Iya. Benar. Nah, kalau batil Salah. salah gitu ya. Nah, secara realitanya juga ibu-ibu bapak sekalian saya yakin betul paham apa yang dimaksud dengan mana yang benar, mana yang salah itu. Coba sekarang kita lihat ya, kerennya bahasa Arab itu. Dengan melihat tulisannya kita punya pemahaman. Oh, kalau namanya yang benar itu, kalau melihat tulisannya karakternya begini. Kalau ini karakternya begini. Kebenaran itu berat. Dari mana Bapak merasa berat? Karena ada tasdid, Pak Guru. Oh, Tasdid. Tasdid itu tidak mengindikasikan berat kalau lihat dari segitu. Gitu. Mudah, Pak. Yang hak yang itu mudah, kebenaran itu mudah karena hurufnya lebih pendek, lebih sedikit. Ya, oke itu Liputan lebih susah. betul Ya. tuh. Bisa itu, kena itu. Tapi kalau tasdid itu mengindikasikan berat, enggak ini ya, Bukan. tidak langsung berasa itu, Pak. Atau paling tidak untuk saya lah ya. Tapi kalau tadi yang Bu Fitri mengatakan bahwa kalau kebenaran itu sederhana,
Itu Iya. kesalahan itu pakai drama. Sih benar tuh. Nah, ribet, berbelit-belit. Iya. Tuh. Makanya orang bilang kalau Guru, memang benar punya ijazah asli ya tunjukkan aja, selesai urusan. Nah, itu dia. Pak Guru, Ya, tapi benar itu memang ringan, tapi berat untuk dieksekusi gitu, Pak Guru. ya untuk orang yang tidak biasa. Coba sekarang Iya, Pak Agam ya. Sekarang Pak Agam Sip. dalam waktu singkat aja sekarang. Coba pikirkan apa bentuk kebenaran yang Bapak akan lakukan sekarang aja dalam tataran pikiran. Saya akan rajin belajar. Udah, sekarang coba kalau Bapak punya kesempatan boleh melakukan kejahatan, apa yang akan Bapak lakukan? Saya nggak mau. Rampok bank. Bukan ini, bukan nggak soal nggak mau ini. Bapak diberi kesempatan untuk memikirkan yang salah gitu dan melakukannya. Dan dalam konteks ini karena konteksnya simulasi, Bapak jadi pemain drama aja gitu. Bapak boleh gitu. Mau melakukan apa kira-kira? Ya, saya mikir dulu lah, Pak Guru. Nah, itu jangan lama kan jadinya. Iya. Ya, Dan berarti itu kan saking karena lama dan itu jadinya itu justru itu berat, itu kalau yang salah itu berat untuk dilakukan. Kalau yang benar itu seringan apa? Senyum aja udah jadi itu benar. Coba tiba-tiba aja gitu. Lawan dari senyum coba. Tiba-tiba aja merungut itu susah untuk merungut, tapi kalau senyum itu ringan tuh. Karena memang kita manusia itu diciptakan dengan karakter kebenaran. Ya, sementara kesalahan itu adalah penyimpangan. Penyimpangan itu kondisi yang tidak normal. Normal itu dalam artian kondisi tidak biasa. Tidak biasa itu artinya harus butuh usaha. Untuk melakukan kebaikan itu tidak banyak usaha. Melakukan kesalahan itu butuh tenaga. Apa saya? Gitu. Baik, yang lain Bapak sekalian mungkin ada ide yang bisa kita dialogkan tuh kan. Keren ini. Tuh, dari tulisannya kita memprediksi maksud dan maknanya. tapi dari huruf asalnya sama ya, Pak Guru ya. Oh, sama apa maksudnya? Jumlahnya sama-sama 3 gitu. Iya, oke. Terus? Hak, hak, kop, ba, to, lam. Iya, oke. Terus? Ya, seperti itu, sama-sama Oke, 3 baik. kata huruf. Nah, coba perhatikan. Al-haq itu berapa huruf al-haq? 3. Al-batil berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hak alif lamnya tidak ikut kita sertakan ya. Alif lamnya tidak ikut. 3. 3 ya. Iya, tidak ikut sertakan ya. Hak berapa huruf? 3. Batil berapa huruf? 4. Apakah keempat-empatnya berbunyi? Tidak. Begitulah karakter orang salah itu. Ada yang disembunyikan apa? Walaupun kelihatan ada tapi kosong. Iya juga. Bisa. Itu, gitulah orang salah itu walaupun kelihatan ada kosong, sebenarnya ada yang disembunyikan. Di hak juga itu memang ada yang disembunyikan. Tetapi yang disembunyikan itu ya kelihatan juga sih gitu maksudnya. Iya. Apa yang disembunyikan di hak, yang disembunyikan adalah kop, tapi kop juga kelihatan. Iya. Artinya kalau orang yang berbuat baik itu kira-kira itu dia tuh antara yang dia tampakkan dan yang dia sembunyikan dalam hatinya sama itu. Iya. Kalau dia senyum di dalam dirinya juga memang senyum. Tapi kalau orang yang salah dia senyum tapi senyumannya kosong itu. Iya. Kata lainnya berbohong ya Pak ya. Ya itu nanti diantaranya itu kan jadi kebohongan. Orang baik itu di antara karakternya tadi kalau hak 3 huruf gitu. Hak 3 huruf, hak itu ringan ucapannya memang dimulai dari yang ringan. Kalau membiasakan ringan-ringan baik itu walaupun berat tetap aja terasa ringan jadinya. Apa contoh perbuatan baik yang berat tapi karena kita biasa jadi teringan seperti ibu bapak sekalian, sholat 5 waktu. Iya. Saya bilang itu kalau tidak dibiasakan kita dari kecil, subhanallah berat betul yang namanya sholat itu.
Bangun subuh aja nauzubillah ya Pak. Nauzubillah. Kalau maka dari segi itu ya. Tuh. Hak. Iya. Tuh. Kemudian dari dalam karakter hak itu bisa kita mengatakan inspirasi yang namanya benar itu tidak satu sisi. Jadi karena itu bukan overclaim, namanya kebenaran itu bukan klaim pribadi, tapi dari dua sisi. Kalau satu itu mengatakan benar, kita juga merakan. Kalau bilang saya jujur loh, tapi orang melihatnya bohong, belum sampai itu level itu. Dan kalau kejujuran memang kan ditampakkan, tidak dikatakan. Batil ya, berat tuh. Ada ba ya, ada ba, ada to, ada to. Coba latihan tuh, to. Batil. Batil kalau mau diucapkan dengan yang benar ya. Kalau kita kan sering toknya jadi tak, batil, batal. Tak itu nggak ada. Itu. Batil. Praktek. Udah berat kan, panjang soalnya. Batil. Iya gitu. Urusannya panjang gitu urusannya. Udah 1 tahun itu lebih, udah 1 tahun lebih itu di kepolisian kok dengan 500 bukti itu kok nggak selesai itu. Contoh paling valid. Udah ada 2 korban itu yang dipenjara gara-gara itu tetap aja nggak selesai. Mantap. Itu kesalahan hati Pak Guru. Kenapa Pak Agam? Ya, kasus seperti itu kesalahan akal atau kesalahan hati? Gitu. Hati yang jelas. Ya, hati itu ya, hatinya ada fungsi hati yang tidak berfungsi secara optimal gitu. Apa itu fungsi kejujuran ya, kejujuran. Siap. Aparat juga jadi persoalan jadinya, bukan melakukan penegakan hukum, malah melakukan penenggakan hukum. Iya. Ya, kalau ditenggak itu kan dipaksa, orang nerima bilang dia. Oke. Kita lanjut. Itu ya. Ya, kesimpulannya Ibu Bapak sekalian, karena itu saya bilang terima kasih betul ya Ibu Bapak berkenan menemani kami mendiskusikan, mempelajari BAKI ini. Kenapa? Bahasa Arab tuh keren tuh, bahasa Arab tuh. Ya. Itu. Bahasa Arab tuh keren. Tuh. Karena itu Ibu Bapak sekalian ya, seperti yang Bunda Nurmaini sampaikan, sampai akhir hayat kalau masih dikandung badan, kita akan terus belajar dalam kebersamaan. Luar biasa bijaksana beliau tuh. Amin. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk kata berikutnya kita bahas pada sesi selanjutnya ya, izin ya. Untuk waktu kita udah saatnya kita melanjutkan dengan aktivitas lain. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, amin, dan kesempatan ya untuk terus bersama dan mengkaji lagi ilmu-ilmu Allah yang terkirimkan kepada kita melalui bahasa Arab Qurani ini. Kita genapi Bapak sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah, syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus Bu Fit yang diserang oleh panas. Siap. Panas. Ya. Baik, kita aja harap. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.